Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami tunjukkan kepada Bapak Najib selaku dosen dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan hasil proposal yang sebelumnya telah kami buat dengan judul Jaring Portable Pemilah Sampah sebagai solusi untuk meminimalisir terjadinya banjir di Kota Semarang. Next. Untuk anggotanya sendiri ada saya, Alifatul Burhan. Saya Delano Iksan Akina. Dan saya Jody Bintara Pradiksa. Dan saya Andai Supardani. Di next lagi. Untuk outline yang akan kita bawakan, yang pertama ada pendahuluan, lalu selanjutnya ada gagasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Ya, untuk pendahuluan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Outline pertama dari PPT ini adalah pendahuluan. Itu yang pertama latar belakang, di mana bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Gagasan tersebut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dan sebagai negara yang terletak di daerah Khatulistiwa, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal tersebut menjadikan wilayah Indonesia memiliki potensi terjadinya bencana alam berupa banjir yang lebih tinggi. Banjir merupakan bencana alam yang dapat ditimbulkan dari berbagai macam faktor, baik karena pengaruh alam dan aktivitas manusia di dalamnya. Gagasan tersebut menurut Nugroho tahun 2002. Salah satu faktor aktivitas manusia yang menyebabkan banjir adalah banyaknya sampah yang dibuang pada saluran air atau selokan, sehingga saluran air yang tersedia tersumbat oleh sampah dan tidak dapat mengalirkan air hujan, yang kemudian air tersebut akan meluap dan terjadilah banjir. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok kami menggagaskan sebuah solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu dengan menggagas sebuah alat berupa jaring portable pemilah sampah. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan penulisan dan juga manfaat penulisan. Untuk tujuan penulisan yang pertama yaitu jaringan portable pemilah sampah sebagai solusi permasalahan banjir di Kota Semarang. Dan yang kedua yaitu mengimplementasikan upaya pencapaian SDGs di Indonesia. Kemudian untuk manfaat penulisan yang pertama yaitu ada meminimalisir resiko terjadinya banjir akibat selokan yang tersumbat. Lalu yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan SDGs poin 9 yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure. Next. Untuk outline yang selanjutnya yaitu ada gagasan. Mungkin bisa di next. Oke, jadi untuk poin yang pertama adalah penyebab dan kondisi banjir di Semarang. Menurut Sudarmo tahun 2012, salah satu penyebab banjir di Kota Semarang adalah tingginya curah hujan di wilayah Semarang dan ditambah lagi rendahnya elevasi Kota Semarang, khususnya bagian utara Semarang. Nah, wilayah Kota Semarang sendiri memiliki rata-rata curah hujan tahunan di bagian Semarang Utara itu sekitar 2.000 sampai 2.500 mm per tahun. Dan sedangkan Semarang bagian selatan itu memiliki curah hujan yaitu sekitar 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Sedangkan curah hujan rata-rata per bulan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kota Semarang dari tahun 1994 sampai 1998 berkisar antara 58 sampai 338 mm per bulan. Nah, untuk curah hujan tertinggi biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April dengan curah hujan antara 176 sampai 338 mm per bulan. Nah, untuk kondisi banjir di Kota Semarang sendiri yaitu daerah daratan Kota Semarang tergenang oleh air yang disebabkan oleh adanya banjir air di beberapa titik Kota Semarang dan adanya banjirop di bagian Semarang khususnya bagian wilayah utara dan juga wilayah Semarang Timur. Selanjutnya ada tipe-tipe banjir menurut Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI tahun 2018 dalam 2020 yang menyatakan bahwa jenis-jenis banjir ada 5, yaitu yang pertama ada banjir bandang. Untuk banjir bandang sendiri adalah di mana banjir ketika adanya banjir dengan volume air yang sangat besar dan datangnya itu secara tiba-tiba sehingga memiliki dampak kerusakan yang sangat masif. Lalu selanjutnya ada banjir air, di mana banjir air adalah jenis banjir yang sangat umum terjadi di kota-kota besar yang terjadi diakibatkan oleh meluapnya air sungai, danau, atau selokan yang tersumbat oleh limbah. Lalu selanjutnya ada banjir lumpur. Untuk banjir lumpur sendiri yaitu banjir yang materialnya berupa lumpur yang biasanya berasal dari daerah dengan
potensi pengeluaran lumpur yang cukup banyak seperti daerah pertanian. Lalu yang selanjutnya ada banjirop. Banjirop adalah banjir yang terjadi akibat air laut. Biasanya banjir ini tuh menyerjang kawasan di wilayah sekitar pesisir pantai. Dan yang terakhir ada banjir celenang, di mana banjir celenang ini definisinya mirip dengan banjir air, namun banjir celenang ini murni terjadi akibat adanya curah hujan yang sangat tinggi, sehingga tidak dapat tertampung oleh selokan maupun sungai. Next. Selanjutnya terlihat pada layar merupakan gambar dari jaring portable pemilah sampah yang sebelumnya sudah kami buat. Jaring portable pemilah sampah atau Jamilah merupakan sebuah gagasan yang kami kemukakan sebagai solusi untuk menangani permasalahan selokan yang tersumbat sebagai penyebab terjadinya banjir di kota besar, terkhusus di kota Semarang yang merupakan kota dengan kawasan padat industri. Jaringan portable pemilah sampah ini sendiri merupakan sebuah alat yang dimanfaatkan untuk menghisap sampah yang menumpuk dan menyumbat di selokan. Alat ini sendiri memiliki konsep yang sama layaknya vacuum cleaner pada umumnya dengan sedikit modifikasi sesuai dengan fungsinya. Bentuk dari alat ini sendiri dibuat hampir sama dengan vacuum cleaner, tetapi dengan adanya sedikit perubahan yang terjadi di beberapa bagian alat tersebut. Pada bagian saluran penghisap depan, dibuat lebih memanjang mengingat fungsinya sebagai jalan masuknya sampah dan air pada selokan. Saluran tersebut juga dapat diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan sehingga sampah dan air pada selokan dapat masuk secara mudah. Lalu, bagian belakang pada alat ini juga terdapat semacam saluran dengan bentuk yang lebih pendek daripada bagian depannya yang berfungsi sebagai tempat keluarnya air selokan hasil penyaringan sampah yang sebelumnya sudah masuk tadi. Untuk bagian tengah alat ini berupa sebuah turbin kecil. Tujuan kami meletakkan turbin kecil pada alat ini sendiri agar daya hisap yang dihasilkan oleh alat ini lebih kuat dari vacuum cleaner biasa. Mengingat fungsi dari alat ini adalah untuk menghisap sampah yang terkumpul di selokan yang pada umumnya sampah-sampah itu merupakan sampah-sampah yang berat. Lalu turbin ini sendiri diletakkan secara vertikal dan dikelilingi oleh rongga penghubung antara saluran penghisap depan dan belakang. Pada rongga tersebut diletakkan sebuah jaring yang nantinya berfungsi untuk menyaring sampah yang tersedot masuk ke dalam alat. Lalu selanjutnya yang tersaring akan berpindah ke bagian atas atau naik ke dalam tempat pengumpulan berbentuk tabung yang sudah disediakan sebelumnya. Wadah ini sendiri dapat dibongkar pasang sehingga memudahkan penggunanya untuk membuang hasil sampah selokan apabila dirasa sudah penuh dan ingin dibersihkan. Alat ini sendiri memiliki sekat pemisah antara rongga bawah yang menghubungkan dengan tempat pengumpulan sampah di atasnya. Hal itu difungsikan sebagai apabila rongga tempat ini ingin dibersihkan atau dilepas, maka sampah yang sudah terkumpul di dalamnya tidak akan tercecer kemana-mana. Untuk alat Jamilah ini sendiri memanfaatkan tenaga dari motor listrik yang terletak di samping turbin dengan tenaga lebih dari 2000 watt untuk menghasilkan daya yang besar dan dapat menghisap sampah pada selokan. Next. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang membantu pengimplementasian gagasan ini. Pihak-pihak yang diperkirakan akan sangat berperan dalam pengembangan alat ini, diantaranya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, yang paling memahami dalam penanganan masalah lingkungan yang ada. Dengan adanya masukan dari kedua pihak ini, diharapkan gagasan yang ada bisa disempurnakan sehingga sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Tentu saja pihak pengembang juga berperan penting dalam pengembangan dan perancangan alat ini. Langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan agar gagasan ini terrealisasikan adalah membuat proposal yang diajukan kepada pemerintah sehingga bisa disetujui dan diberi lampu hijau untuk direalisasikan. Dengan didapatkannya izin dari pemerintah, maka diperlukan kerjasama dengan pihak pengembang untuk merancang dan membuat alat ini. Setelah alat ini dibuat, maka langkah selanjutnya adalah evaluasi dan penilaian untuk menilai seberapa siap alat ini diimplementasikan di lapangan untuk meminimalisir malfungsi dan kerusakan. Selanjutnya adalah
Bagian terakhir dari outline kita yaitu kesimpulan. Jamilah atau jaringan portable pemilah sampah adalah solusi untuk mencegah banjir yang mengambil konsep dasar dari sebuah vacuum cleaner yang dimodifikasi agar bisa menghisap sampah yang tersumbat di selokan. Untuk merealisasikan alat ini, diperlukan kerjasama dengan semua pihak, baik pihak pemerintah, DLH, dan BPBD, serta pihak pengembang. Setelah diberikan izin dari pemerintah, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pengembangan dan pembuatan alat ini yang diikuti oleh uji coba dan monitoring untuk mengevaluasi alat tersebut, sehingga bisa diaplikasikan tanpa adanya masalah. Dengan adanya alat ini, diharapkan bisa mengurangi risiko banjir akibat dari selokan yang tersumbat oleh sampah. Selain itu juga, dengan alat ini diharapkan bahwa poin SDGs nomor 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur, dapat direalisasikan dan tercapai. Berikut merupakan daftar pusaka yang kami gunakan dalam pembuatan proposal PKM GT ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.